Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizali Makmur, dosen tetap Universitas Muhammadiyah Kendari, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program studi manajemen. Saya salah satu dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang mengampu mata kuliah konsentrasi pemasaran dengan NIDN 0928058802. Adapun mata kuliah yang saya ampu dalam konsentrasi pemasaran yaitu perilaku konsumen, di mana mata kuliah perilaku konsumen ini dengan kode mata kuliah MKK 507 dengan rumpun mata kuliah manajemen pemasaran. Mata kuliah perilaku konsumen adalah salah satu mata kuliah konsentrasi, di mana mata kuliah ini adalah bagian dari rumpun mata kuliah manajemen pemasaran. Adapun capaian pembelajaran urusan yang dibebankan kepada mata kuliah perilaku konsumen, yang pertama capaian pembelajaran bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap yang religius. Yang kedua adalah CPL kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPL 3, mampu menguasai konsep teoritis dasar ekonomi, akuntansi, manajemen, dan bisnis yang dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya CPL 4, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. CPL 5, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya sebagai mahasiswa. CPL 6, mampu mengimplementasikan konsep dasar ekonomi, akuntansi, manajemen, dan bisnis untuk pengambilan keputusan. Adapun capaian pembelajaran kuliah atau CPMK pertama, mahasiswa mampu menunjukkan sikap religius dan bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPMK 2, mampu menguasai dan mengimplementasikan konsep teoritis manajemen bisnis yang dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan. CPMK 3, mampu mengimplementasikan consumer behavior dan psychological konsumen dalam pengambilan keputusan. Adapun kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau sub CPMK, yang pertama, sub CPMK 1, mahasiswa mampu menelaah konsep perilaku konsumen. Sub CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan etika bisnis dan hak konsumen. Sub CPMK 3, mahasiswa mampu menjelaskan dan menafsirkan konsep persepsi. Sub CPMK 4, mahasiswa mampu menjelaskan dan menafsirkan konsep pembelajaran dan memori. Sub CPMK 5, mahasiswa mampu menelaah konsep motivasi dan afeksi. Sub CPMK 6, mahasiswa mampu menafsirkan konsep diri, pikiran, gender, dan body. Sub CPMK 7, mahasiswa mampu menelaah konsep kepribadian, gaya hidup, dan nilai. Sub CPMK 8, mahasiswa mampu mengimplementasikan sikap dan komunikasi persuasif. Lanjut, sub CPMK 9, mahasiswa mampu mengimplementasikan pengambilan keputusan. Lanjut ke sub CPMK 10, mahasiswa mampu menelaah konsep membeli, menggunakan, dan membuat produk serta atau membuang produk. Sub CPMK 11, mahasiswa mampu mengidentifikasi kelompok dan media sosial. Sub CPMK 12, mahasiswa mampu mengidentifikasi pendapatan dan kelas sosial.
Lanjut, sub CPMK 13, mahasiswa mampu mengidentifikasi subbudaya. Sub CPMK 14, mahasiswa mampu mengidentifikasi budaya secara keseluruhan dalam status interaksi budaya. Deskripsi mata kuliah. Pada mata kuliah perilaku konsumen, mata kuliah ini membuat kerangka konseptual perilaku konsumen dan berbagai isu yang relevan dalam proses pengambilan keputusan konsumen secara terpadu dalam strategi pemasaran. Adapun bahan kajian dalam mata kuliah perilaku konsumen, yang pertama itu adalah konsep perilaku, etika bisnis dan hak konsumen, persepsi, pembelajaran memori, motivasi dan afeksi, konsep diri, mind, gender dan body, kepribadian, gaya hidup dan nilai, sikap dan komunikasi persuasif, pengambilan keputusan, membeli, menggunakan, memakai dan membuang produk, kelompok dan media sosial, pendapatan dan kelas sosial, subbudaya dan budaya serta interaksi budaya. Adapun referensi dalam buku atau dalam rencana pembelajaran ini RPS, itu yang pertama mengambil buku Michael R. Solomon Consumer Behavior tahun 2018 dan 2019, dan Leon Schiffman dan Joe Vicente Consumer Behavior tahun 2019. Itulah referensi dari pembuatan RPS ini. Selanjutnya, pada setiap pertemuan, mahasiswa mampu untuk menelaah konsep. Pada pertemuan pertama proses pembelajarannya menggunakan proses luring atau luar jaringan ataupun langsung ke ceramah, di mana di situ kami menerapkan pada pertemuan pertama kontrak kuliah, penyampaian RPS dan membahas terkait konsep produk. Pada pertemuan kedua, mahasiswa mampu menjelaskan etika bisnis dan hak konsumen. Di pertemuan kedua ini bentuknya kami menggunakan observasi dan tes lisan untuk mengevaluasi pertemuan selanjutnya dengan metode kuliah tatap muka dan ceramah. Pertemuan ketiga, mahasiswa mampu menafsirkan konsep secara persepsi, di mana di sini mahasiswa akan belajar bagaimana menalar terkait konsep perilaku konsumen itu sendiri dengan metode ceramah yang dilakukan dengan proses tanya jawab. Di pertemuan keempat, mahasiswa mampu menjelaskan dan menafsirkan konsep pembelajaran serta memori, di mana konsep ini dijelaskan secara tuntas dan menggunakan metode ceramah untuk menilai feedback antara mahasiswa. Pertemuan kelima, mahasiswa mampu menelaah konsep motivasi dan afeksi, di mana ketuntasan dalam konsep motivasi dan afeksi, bagaimana mahasiswa dapat melihat atau mempelajari perilaku konsumen dalam proses pembelian. Pertemuan keenam, mahasiswa mampu menafsirkan konsep dirinya, pikiran, gender, dan body, di mana mahasiswa dapat melihat gerak-gerik dari pembeli dan memahami bagaimana pembeli itu butuh untuk suatu produk. Metode kuliah di sini kami menggunakan problem based learning, di mana kami melihat beberapa kasus yang terjadi. Pertemuan ketujuh, mahasiswa mampu menelaah konsep kepribadian dan gaya hidup serta nilai, di mana gaya hidup menjadi salah satu faktor untuk menilai kepribadian konsumen dalam polanya berbelanja. Di sini kami menggunakan konsep case study, melihat beberapa kasus yang ada terjadi di lingkungan sekitar. Selanjutnya adalah ujian tengah semester yang kami lakukan untuk mengevaluasi sejauh mana serapan dari pembelajaran dari pertemuan pertama
sampai dengan pertemuan ke-8. Jadi itu saja dari saya untuk secara ringkas menjelaskan terkait RPS mata kuliah perilaku konsumen. Berikut saya akan tampilkan video pembelajaran dalam kelas terkait mata kuliah ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini alhamdulillah kita diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan perkuliahan mata kuliah perilaku konsumen. Alangkah baiknya sebelum kita mulai perkuliahan ini, kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pimpin doa dimulai. Doa selesai. Oke. Pertemuan minggu lalu kita membahas terkait kenapa kita mesti harus mempelajari perilaku ya, terutama perilaku konsumen, karena teman-teman sekalian kan sudah berada di konsentrasi, terutama mata kuliah manajemen pemasaran. Nah, dalam mata kuliah manajemen pemasaran itu ada mata kuliah konsentrasi perilaku konsumen. Jadi bagaimana kita harus mengetahui tipe-tipe perilaku yang harus dipelajari oleh pemasar sehingga kita bisa tahu mereka tingkah lakunya bagaimana. Apakah tingkah laku mereka dalam membeli atau mencari informasi terkait suatu produk atau suatu barang yang ingin mereka beli. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tipe konsumen ya. Yang pertama itu berdasarkan gender dulu, yaitu pembeli pria atau laki-laki, di mana bisa dilihat kalau pria itu kan mudah terpengaruh. Nah, posisinya mudah terpengaruh ya karena kan laki-laki pada dasarnya itu adalah bersifat logika. Kalau perempuan kan dia emosional, gitu. Gampang logika pria itu lebih jalan dalam memilih suatu barang. Jadi bisa dilihat sering tertipu karena tidak sabaran, terus punya perasaan kurang enak saat memasuki toko tanpa membeli. Perhatikan kalau laki-laki kalau masuk di pusat perbelanjaan pasti ada kasih keluar. Beda sama perempuan. Perempuan tak putar-putar dulu 7 kali tawaf. Tapi tidak ada beli. Begitu memang karakternya perempuan. Tanya sana sini, ABC warna ini, tapi tidak membeli. Iya. Karena sifat dasar perempuan itu pemilih. Ya, kalau dia belanja karena dia emosional, bukan logika dia pakai. Terus kita lanjut ke pembeli wanita. Dia terbawa arus atau bujukan penjual. Tapi dia belum tentu membeli karena dia mementingkan ke gejala model ya, terus mementingkan status sosialnya bagaimana, kurang begitu tertarik pada hal-hal teknis dan senang berbelanja, cepat merasakan suasana toko. Begitu memang karakter perempuan ya. Suasana yang dilihat dulu, makanya kenapa boleh kalian lihat kenapa di Kendari itu lebih banyak coffee shop sekarang. Dan kalau kalian perhatikan lebih banyak pembelinya perempuan, coffee shop di situ. Karena lihat sekarang coffee shop itu tidak menjual taste, bukan cuma menjual taste, tapi menjual, ada namanya dalam teori pemasaran itu store atmosfer atau suasana toko. Ya kan? Bisa kalian lihat di situ. Oke. Terus ada lagi namanya pembeli remaja dan pembeli lanjut usia. Ini bagaimana cara kita memperlakukannya? Berbeda ya. Kalau pembeli remaja itu bisa kalian lihat dia mudah terpengaruh rayon iklan, terutama pada kemasan, merek dan beragam varian. Sama kalian kalau ke tempat berbelanja pasti mau belanja yang yang murah, yang penuh diskon dan lain-lain. Sementara kalau pembeli lanjut usia itu
bersikap tenang dan ramah, tidak mengikuti pertukaran zaman dan lain-lain. Jadi memang stimulus untuk memperlakukan mereka itu berbeda, ya. Cara Salas itu memperlakukan mereka berbeda. Bisa dilihat yang pembeli remaja itu tidak realistis dan romantis serta mudah terbujuk. Saya pernah punya pengalaman di mana di Lipo kalau tidak salah ya, di pusat perbelanjaan yang Uniqlo ya kalau tidak salah. Nah, di situ kan ada boneka, tapi yang belanja ini kan ya boleh dibilang pasangan kekasih ya. Kekasihnya itu pakai jilbab, ceweknya. Dia lihat di situ di Uniqlo kan banyak boneka binatang, tuh. Ada boneka babi di situ warna pink. Dia bilang, sayang belikan ini. Yang mana? Ini boneka babi, lucu. Tapi kan logikanya dia seorang Muslim tak pakai jilbab, kenapa mau masuk boneka babi? Berarti terbukti tidak realistis dan romantis serta mudah terbujuk. Apalagi dia perempuan, ya kan? Sudah tidak realistis dengan apa yang dianut. Nah, itu salah satu, ya. Mungkin karena suasananya juga bagus dan lain-lain. Oke. Terus cara perlakuannya juga berbeda ya. Kalau yang tua dia harus banyak menyisihkan waktu, mendengarkan nasihat yang diberikan, berikan pendapat sehalus mungkin, minta tolong penjual yang lebih tua untuk melayaninya. Jadi kalau pembeli yang lanjut usia itu kan memang kita butuh treatment yang khusus. Apalagi pada saat mereka kalau lihat baju kan, fashion atau lain-lain, kita harus tidak seperti pembeli yang lain. Kita harus perhatikan mereka, lebih banyak kita share terkait kebutuhan, ukuran dan lain-lain. Oke. Saya lanjut ke materi yang terkait status sosial dan ini ya. Nah, ini juga penting perbedaan antara kelas sosial dan status sosial. Apa sih itu kelas sosial? Apa sih itu status sosial? Nah, bisa dilihat di sini ya bahwa perbedaannya adalah kriteria kelas yang tradisional, besarnya jumlah anggotanya, kebudayaan yang sama, kelanggenan dan benda atau lambang-lambang yang merupakan ciri khas, batas-batas tegas bagi kelompok yang satu dengan yang lain atau antagonisme tertentu. Nah, kelas sosial itu ditandai di mana dia bergaul. Terbalik. Kelas itu di mana dia lahir. Sementara status itu di mana dia bergaul, ya. Nah, ini bisa dilihat status sosial atau sering disebut kedudukan sosial adalah tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya dengan orang-orang lain dalam lingkungan pergaulannya, prestasinya, hak-hak serta kewajibannya, ya. Jadi status sosial itu di mana dia bergaul, ya. Terus ada namanya ascript status, yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan rohaniah dan kemampuan, ya. Jadi apakah dia seagama atau tidak, tapi statusnya tetap sama. Terus airship status adalah kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja. Jadi contohnya begini, si kaya dan si miskin. Tapi si miskin ini pergaulannya dengan si kaya. Secara apalagi penglihatan orang bahwa dia juga kaya karena tempat pergaulannya di kaya. Jadi status sosialnya berubah kan dari si miskin menjadi si kaya. Nah, terus mobilitas sosial dan konsekuensinya terhadap pasar, di mana mobilitas sosial adalah suatu gerak dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok tertentu, di mana tipe-tipe gerak sosial itu gerakan sosial vertikal dan ada gerakan sosial horizontal. Dikatakan bahwa gerakan sosial vertikal merupakan suatu perpindahan individu atau objek sosial dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan yang tidak sederajat. Yang saya bilang tadi ya, antara si kaya dan si miskin. Selanjutnya
Horizontal merupakan suatu perpindahan individu atau objek sosial dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan yang lainnya yang sederajat. Nah, ini biasanya di kalangan lingkup keluarga saja, ya, kalau horizontal, atau jalur keluarga. Kalau tadi yang lebih kepada pergaulan, yang horizontal lebih kepada jalur keluarga. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Ya, namanya siapa? Sebutkan nama. Saya Priscilla Violeta dengan NIM 2235119. Iya, silakan pertanyaan. Yang saya tanyakan adalah mengapa kita harus mengetahui tipe konsumen berdasarkan perilakunya. Oke. Tipe konsumen berdasarkan perilakunya, seperti yang saya bilang tadi, kan tipe konsumen itu ada berdasarkan gender, berdasarkan usia, ya, dan berdasarkan tempat di mana dia akan berbelanja. Nah, ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, pembeli pria dan wanita itu berbeda cara pola belanjanya. Laki-laki kalau belanja itu bisa sendiri, tapi kalau perempuan ajak teman, ya kan? Nah, terus perempuan secara logika tidak bisa dipengaruhi, tapi secara emosional bisa dipengaruhi. Contoh, di mana kau beli itu lipstik? Bagusnya warnanya. Dia beli tapi bukan satu warna, lebih dari satu warna. Karena secara emosional dia akan, sifat perempuan itu selalu ingin bersaing dengan gendernya. Pasti. Dia tidak mau kalah cantik dengan gendernya sendiri. Laki-laki beda. Laki-laki kalau dia sudah terpuaskan kebutuhannya, ya, size, warna, kenyamanan, sudah cukup. Pasti belanjanya cuma satu. Perempuan tidak, belinya lipstik tapi belanjanya skincare, makeup dan lain-lain. Itu perempuan. Apakah saya salah? Tidak kan? Nah, karena saya bukan perempuan. Oke? Mungkin seperti itu ya. Bisa diterima ya. Oke, lanjutnya. Silakan. Iya. Perkenalkan Pak, saya Landi Masa. Ini 2235 Iya, silakan. Pertanyaan saya, kira-kira apa yang menjadi perbedaan antara status sosial dengan kelas sosial? Oke. Dan apakah itu penting dalam mempengaruhi perilaku konsumen? Oke. Perbedaan status dan kelas sosial. Ini kita ambil dari sudut pandang produsen ya. Produsen itu wajib mengetahui kelas dan status sosial seseorang. Penting. Ya. Karena kalau kelas, dia itu diukur dari di mana dia lahir. Karena kelas itu berjenjang. 1, 2, 3. Kelas itu tidak bisa berubah. Contoh, orang Bugis sering dipanggil Andi dalam strata tertinggi mereka, ya kan? Orang Bali sering dipanggil Kadek dalam strata mereka keagamaan ya. Ya itu tidak bisa dirubah, statusnya kelasnya begitu. Jadi kita harus lihat ini siapa. Jadi membedakan seorang pembeli berdasarkan kelasnya itu penting. Kelasnya diutamakan suku ya. Kalau kita kan suku atau di mana dia tinggal, atau di mana dia dari keluarga siapa. Ingat, kelas tidak bisa berubah. Tapi kalau status bisa berubah. Seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi status sosial itu bisa berubah di mana kita berinteraksi dengan seseorang. Sama kemarin, saya nongkrong di Loka sama buka prodi dengan Bu Maratun, datang sales mobil. Tanpa perlu dia tanya, dia sudah tahu saya dosen. Kenapa? Saya bawa pulpen. Ngapain orang bawa pulpen di kafe? Lengkap, pulpen, laptop, pakai baju batik, pasti dosen lah. Kalau saya pakai baju kaos, baru agak tegap sedikit, mungkin dikira masih ini kan sudah agak begini, pasti ditawa dosen ini, karena agak buncit sedikit. Begitu caranya kita melihat. Produsen melihat
konsumen itu dengan kasat mata sudah bisa ditahu, oh ini dosen, ini, itu dia. Status sosial itu bisa berubah. Berubah kan? Berubah karena pergaulan saya. Kalau saya keluar, mungkin bukan di jam kerja, mungkin tidak bersama Bu Selvi dan lain-lain atau teman-teman, mungkin saya akan dikira mahasiswa, tapi agak sedikit tahan napas. Mahasiswa ini, kayak baju kaos, makan di pinggir jalan dan lain-lain. Itulah status sosial. Jadi status sosial itu bisa berubah. Kelas sosial tidak bisa berubah. Tidak bisa. Itu poinnya antara status sosial. Dan itu poin penting yang mesti diketahui oleh produsen. Kenapa? Karena produsen kan ingin mencari konsumen. Jarang konsumen itu mencari produsen, kecuali kalau dia memang butuh. Tapi produsen selalunya membutuhkan konsumen. Sebagai penutup dari mata kuliah ini, ada satu peribahasa dalam pemasaran atau marketing ya. Tidak semua orang bisa menjadi produsen, tetapi semua orang bisa menjadi konsumen. Oke? Jadi tanamkan itu kalau memang adik-adik sekalian ingin menjadi seorang marketing yang baik ya. Saya rasa cukup pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya di minggu depan. Sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian rencana pembelajaran semester yang saya paparkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.